Ya, bagaimana peluang Indonesia untuk bangkit mengalahkan Australia setelah kekalahan pahit melawan Qatar di ajang Piala Asia? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Bung Abdul Haris. Selamat sore, Bung Ai. Selamat sore, Bung Samuel. Bung, agak diturunin. Sip. Iya, Mantap, ini ganteng. agak turun. Bang Ai, Ya. ini beberapa jam lagi kick off akan dimulai. Ini melihat peluang Indonesia melawan Australia seperti apa? Meskipun memang kemarin kita sudah kalah 0-2 dan 2 pemain kita di kartu merah. Ya, memang ini bisa dikatakan start yang kurang mengenakan ya, karena memang Indonesia harus kalah 0-2 di pertandingan pertama, dan ironisnya kemarin juga kekalahan itu diwarnai dengan berbagai kontroversi wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan. Dan yang menyakitkan lagi dari kontroversi itu adalah kita kehilangan 2 pemain penting, Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta ya. Ini tentu membuat kedalaman skuad kita menjadi sangat tipis sekali. Pertama, kehilangan seorang Ivar Jenner ini penting banget buat Indonesia karena dia adalah metronom buat Indonesia di lini tengah sebagai holding midfielder, sebagai penjaga keseimbangan. Tapi bagaimana peluang, tetap kita masih punya peluang ya, walaupun di atas kertas agak sedikit berat karena kita tahu Australia level permainannya di atas Indonesia. Yeah. Mudah-mudahan kita masih punya semangat ya, punya mentality yang bagus. Tanpa Ivar Jenner mungkin nanti Coach Sintayong bisa memainkan Marcelino Ferdinand di tengah. Kemarin kan dia main di sisi sayap, sekarang bisa jadi di tengah bersama Arkan Fikri diduetkan, sementara di sayap kanan dan kiri bisa Witan dan pemain lainnya. Oke, dengan info yang Hubner yang akan ikut, meskipun memang dia baru bermain di timnya di Osaka, menurut Bung Ai gimana? Apakah akan langsung dimainkan dan akan memberikan perubahan atau bagaimana? Saya pikir secara logika Hubner tidak akan mungkin main starter ya. Mungkin sama seperti Nathan Choaon kemarin. Dia baru main dengan Eretrin, kemudian terbang ke Doha, dan dia baru main di babak kedua saat memang dibutuhkan. Dan itu pun dia main saat Ivar Jenner kartu merah. Kemungkinan besar juga Justin Hubner akan seperti itu karena dia baru main bersama Osaka, seri Osaka, dan dia langsung terbang. Ini tentu akan sangat melelahkan, belum jet lag-nya ya. Kemungkinan kalaupun dia dimainkan itu di babak kedua kemungkinan. Oke, dengan pertandingan kemarin sebenarnya overall menurut Bung Ai permainan Indonesia seperti apa? Apakah memang sudah sangat berkembang dan seharusnya sebenarnya bisa mendominasi Qatar kemarin atau bagaimana? Sebetulnya kalau kita lihat permainan kemarin kita nggak kalah mainnya dengan Qatar ya. Bahkan secara stamina Indonesia lebih bagus staminanya dibanding Qatar. Qatar pun bermain tidak istimewa kemarin. Nah, ini yang menjadi permasalahannya kemarin adalah kontroversi wasit ya. Bagaimana wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ini banyak sekali merugikan Indonesia. Bagaimana penalti kemarin juga itu kontroversi, kemudian juga kartu merah yang diterima oleh Ivar Jenner juga kontroversi. Kemudian ada pelanggaran terhadap Marcelino Ferdinand di depan kotak penalti juga dia tidak meniup peluit. Ini banyak sekali mengganggu performa Indonesia, mengganggu konsentrasi ya. Secara permainan bagus, tapi memang kemarin kita masih tetap kendala utama adalah finishing touch. Kita bagus mengembangkan permainan, mencari peluang, tapi finishing touch-nya masih kurang greget ya. Kita masih belum punya bomber yang betul-betul naluri golnya tinggi. Oke, Bung Ai, kalau nggak salah kemarin Coach STY formasinya 5-3-2 kalau nggak salah, meskipun dengan 3 back gitu ya, tapi... Iya, 5-4-1 kemarin. Iya, 5-4-1. Apakah nanti melawan Australia akan ofensif dengan biasanya dia akan lebih suka dengan 3 back, biasanya 3-4-3 seperti itu, atau bagaimana? Iya, kemungkinan besar tetap akan memainkan 5-4-1 ya. 5-4-1 ini kalau seandainya sedang menyerang, dia akan di pertahanan ya. Jadi kalau tidak diperlukan pasti tetap
Rizky Mas Ferrari dan juga Omar. Jadi arahan dan kami ini yang akan sangat mobile ya. Kalau seandainya menyerang menjadi gambar tiga, ini dipunya oleh dua back kita ini. Sementara di depannya nanti ini akan mendorong ke depan menjadi Trisula. Saya pikir ini strategi yang memang dilakukan oleh STY dalam beberapa pertandingan. Oke, dari Australia apa yang kira-kira harus dipersiapkan oleh timnas Indonesia kalau memang misalkan tim Australia sangat mengandalkan fisik seperti itu ya. Lalu seperti biasa, kira-kira prediksi menurut Bung Ai seperti apa? Ya, kalau saya pikir kemarin Australia bermain nol di Jordania, secara fisik dia bagus, secara organisasi permainan juga bagus. Mereka ini punya pola main yang bisa dikatakan pelan-pelan ya. Mereka sabar mengembangkan jalannya dari belakang, mereka sabar. Kemudian mereka juga punya tubuh yang bagus. Gaya main Australia ini tidak jauh dengan gaya main tim nasional Australia di level senior. Di saat senior kita juga sebenarnya bisa memberi perlawanan. Bedanya kita tidak sedikit gol, mereka sedikit 4 gol. Nah, ini harus jadi pelajaran buat STY. Jangan sampai walaupun kita menang position kemudian bisa memberi perlawanan, jangan sampai mereka bisa cetak gol. Ini yang harus diantisipasi. Terutama karena di saya mereka biasanya angkat bola di sana, dan ini yang harus diperhatikan oleh para pemain belakang kita. Baik, terima kasih Bung Haris telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu nanti malam dan bagaimana kita berdoa biar kawan-kawan U23 bisa bermain dengan lebih lepas dan lebih baik. Selamat sore. Selamat sore.